like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan bahagia. Teman-teman, selamat datang di channel YouTube Media Sederhana. Pada video kali ini, saya akan berbagi pengalaman menyambung bodi motor yang patah menggunakan lem Dextone epoxy adhesive. Nah, pada lem ini ada dua lem ya. Yang satu yang tutupnya berwarna hitam ini ada keterangan plastik steel epoxy. Kemudian yang tutupnya berwarna putih ini ada keterangannya plastik steel epoxy hardener. Nah, ini ada tulisan professional bond. Kemudian untuk berat neto lem ini ialah 48 gram. Nah, pada bagian belakang kemasan lem ini ada keterangan tentang lem epoxy adhesive Dextone ini. Kemudian bagian tengah belakang ini ada 4 gambar tentang cara pakai lem ini ya, beserta durasi waktunya. Nah, pada bagian bawahnya ada cara pemakaian dengan keterangan-keterangan yang ada. Nah, perlu diperhatikan untuk lem ini jauhkan dari jangkauan anak-anak. Nah, baik teman-teman, sebelum kita menggunakan lem ini, tentunya kita bongkar dulu bagian bodi motor yang akan kita perbaiki atau kita reparasi. Kebetulan untuk bodi motor saya ini yang patah bagian sebelah kiri, ini yang nyantol ke tangki motor kebetulan, karena memang karetnya ini benar-benar rapet ini ya. Jadi kalau kena guncangan atau benturan memang mungkin sampai ke situ. Dan juga untuk motor saya ini dari tahun 2009, jadi ya sudah tua gitu ya. Nah, ini teman-teman, sedikit cerita pengalaman tentang menggunakan lem Dextone ini bukan yang pertama kali. Jadi tahun 2016 saya pernah menggunakan lem Dextone ini untuk menambal bagian tangki bawah ini, yang bagian belakang ini bocor ini. Nah, ini zaman saya waktu masih kuliah, tangkinya bocor. Kemudian saya amplas, saya bersihkan, saya kuras ini untuk bensinnya, lalu saya tambal pakai lem Dextone. Alhamdulillah aman sampai sekarang. Kemudian tahun 2018 bagian depan ini juga bocor lagi. Nah, ini kemudian saya tambal menggunakan lem Dextone. Karena saya mencari bengkel las ini juga sulit ya. Adapun bengkel las yang katanya bisa, itu pun harganya sama dengan harga tangki kalau kita beli baru di bengkel resmi ini Honda ya. Nah, kemudian teman-teman, sebelum merekatkan lem Dextone pada bodi motor yang patah tadi, teman-teman harus, ini wajib ya hukumnya ya, harus membersihkan bodi motor terlebih dahulu yang patah tadi. Agar apa? Agar dapat merekat dengan sempurna lemnya. Nah, ini kemudian ya dikeringkan ya menggunakan lap. Kalau ada ya pakai lap microfiber biar lebih maksimal ya. Nah, teman-teman, untuk lem Dextone ini di dalam kemasannya ada tadi ya epoxy hardener, dan juga ada scrub yang, nah ini agak tipis gini ya. Nah, ini tujuannya ya pasti untuk memudahkan kita konsumen untuk menggunakan lem ini. Nah, ini bagian scrubnya, bagian ujung ini agak pipih, kemudian lancip juga ya. Ini untuk epoksinya, ini tutupnya berwarna hitam untuk membedakan dengan epoxy hardenernya ya, karena untuk epoxy hardenernya ini memiliki tutup yang berwarna putih. Nah, ini bagian belakang juga ada keterangannya. Nah, teman-teman, sebelum kita gunakan
lem Dextone ini, kita harus melubangi dulu segel yang ada pada lem ini ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan jarum ataupun paku kecil agar segel bisa terbuka, dan ini membukanya tidak terlalu sulit. Yang penting kita paskan saja ke ini segelnya, kemudian kita tekan ke bawah, ke dalam ya maksudnya. Nah, teman-teman juga siapkan untuk alas untuk mencampurkan epoksi dan epoksi hardenernya agar bisa maksimal. Nah, untuk perbandingan yang saya gunakan ini, saya menggunakan epoksi maupun epoksi hardenernya ini 1:1. Nah, untuk lem yang epoksi hardener ini yang tutupnya warna putih ini juga tersegel ya, jadi kita harus melubanginya terlebih dahulu. Untuk saya ini menggunakan jarum tipis ya, ini saja bisa untuk kita gunakan. Teman-teman juga bisa menggunakan paku ataupun benda lain untuk melubangi segel pada lem ini. Nah, untuk alasnya saya sarankan teman-teman menggunakan alas yang keras dan juga rata agar pencampurannya ini bisa maksimal. Nah, saat meletakkan epoksi maupun epoksi hardenernya, jangan sampai ini tercampur ke wadah ya, ke wadah yang lemnya, agar sisa yang ada bisa kita gunakan di kemudian hari. Nah, kalau sudah kira-kira 1:1, ini bisa kita campur menggunakan scrub tadi ya. Saya menggunakan yang bagian tajam ini agar bisa rata. Nah, ini untuk videonya saya percepat. Ini saya campur ini sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 1 menit atau 2 menit ini. Kemudian kalau kira-kira sudah rata, kita bisa meletakkan lem yang sudah kita campurkan tadi menggunakan scrub ke bodi motor yang patah. Nah, kita gunakan secukupnya saja. Kemudian kita sambungkan bodi motor yang patah tadi. Nah, ini kalau sampai apa ya, tumpah atau terkena benda-benda lain, ini memang susah untuk menghilangkannya. Contohnya kalau misal kena baju ataupun celana, ini akan susah tentunya untuk hilang. Nah, saya menyambungkan bodi motor ini awalnya ini memang saya agak tekan agar bisa bagus ya, ini bisa rekat dengan bagus. Kemudian setelah saya tempelkan, ini untuk bodi motor yang saya lem ini saya diamkan atau saya biarkan dulu sekitar kurang lebih 24 jam. Jadi ini saya prosesnya ini untuk merekatkan ini sekitar pukul 3 sore. Kemudian saya memasang kembali ke bodi motor ini hari berikutnya sekitar ya pukul 3 sore juga atau pukul 4 sore. Itu saya agak kurang ingat ya, karena itu seingat saya pokoknya ini hari berikutnya setelah pulang kerja, jadi ya sekitar jam-jam segitu. Dan ini alhamdulillah bodi motornya bisa merekat kembali dengan sangat baik, sangat kuat. Nah, jos lah pokoknya ya. Nah, setelah kira-kira sudah oke, teman-teman bisa memasang kembali bodi motor yang sudah direkatkan, yang sudah oke tadi, ke motor teman-teman ya. Nah, inilah penampakan motor saya, motor tahun 2009 ya, Honda Mega Pro tahun 2009.
Ini motor sudah ya menemani saya sudah sangat lama. Ini sejak zaman-zaman SMA, kemudian saya kuliah sampai dapat gelar profesi, kemudian sekarang bekerja. Ini masih saya gunakan dan ini sehari-hari saya gunakan. Nah, kadang-kadang kalau pas pengen bawa yang lain ya bawa yang lain gitu ya, tapi ini hampir setiap hari saya gunakan karena memang enak ya motornya ini ya. Mungkin kalau susahnya itu pas tangkinya bocor atau banyak kempes, ini dorongnya berat, jadi ya sabar-sabar saja gitu ya kalau misal pas mengalami kejadian-kejadian yang kurang mengenakan tadi. Oke, teman-teman juga bisa share di kolom komentar ya apabila pernah mengalami kejadian atau hal-hal yang pernah dialami bersama motor kesayangan teman-teman gitu. Nah, ini untuk tangki motor saya yang bocor, tapi alhamdulillah ini masih awet. 2016 sampai sekarang 2022 ya, sudah 6 tahunan ini mungkin. Nah, baik teman-teman, semoga video dari saya ini bermanfaat bagi teman-teman. Mohon like dan subscribe. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.